Kenapa suara Pian itu mirip dengan Abah Guru Sekumpul? Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Masuk. Nah, ulun banyak-banyak ampun, maaf Beb, nama hawar Pian bebacaan tadi. Nggih, kayak apa kabar Piannya? Saya Alhamdulillah baik, sehat. Sehat aja kita berataan. Nggih, alhamdulillah, nggih. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik aja Beb. Alhamdulillah. Nah, ulun nih jadi beelang tuh ada anak-anak ditakunakan. Oh, ya, silahkan. Nggih. Nah, beberapa hari yang lalu nih ulun Beb lah sudah banyak memposting tentang syair-syair Pian. Iya. Alhamdulillah Muhibbin sudah banyak mendengarkan suara Pian. Tapi justru semakin ulun mendengarkan suara Pian, terutama di syair Wan Nur, Yahil Baitin Nabi, justru meninggalkan satu pertanyaan. Inggih. Jadi kenapa suara Pian itu mirip dengan Abah Guru Sekumpul? Masya Allah. Bahkan wajah Pian itu mengingatkan kami kepada Abah Guru Sekumpul. Apakah ada hubungan khusus Pian dengan Abah Guru, atau ada tentang perjalanan spiritual pribadi Pian dengan Abah Guru Sekumpul? Kira-kira maukah Pian menceritakan sedikit Insya tentang? Allah. Mudah-mudahan karena kisahnya itu bisa membawa manfaat. Amin. Alhamdulillah, Pian mau menjelaskan dan menceritakan tentang perjalanan Pian. Nah, jadi berbicara sosok Guru Sekumpul, baik suara dan para serupa beliau, pertama-tama dulu yang ingin saya sampaikan kepada anak muda Ramadhani Nazar dan seluruh yang menyaksikan video ini, saya pertegas dan jelaskan bahwa yang tertanam di dalam hati saya secara pribadi, sosok Guru Sekumpul, baik suara, terlebih para serupa, apalagi ilmu amal dan ibadah beliau, tentunya saya sangat meyakini demi Allah di dalam hati saya tidak ada yang mirip sekalipun, apalagi sampai bisa sama seperti beliau. Karena pertama ini adalah anugerah dari Allah. Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah keistimewaan sosok beliau yang tidak bisa disandingkan atau digantikan oleh siapapun. Itu yang pertama. Nah, kemudian berbicara tentang kemiripan suara. Saya pribadi bersyukur, alhamdulillah kalau ternyata suara dianggap mirip dengan sosok Abah Guru Sekumpul, dan mudah-mudahan tentunya kita bersama, terutama pribadi saya, berharap ini hanyalah menjadi keberkahan yang sangat luar biasa, tidak lebih dan tidak lain dari itu. Jangan sampai diartikan bahwa mirip berarti menggantikan atau serupa dengan beliau, karena jujur saya pribadi selama ini menanamkan di dalam hati, tidak jarang saya marah kalau ada orang yang menyebut suara saya mirip dengan Abah Guru. Kenapa demikian? Nah, jadi ini pertanyaannya menarik. Kenapa kayak itu? Dikarenakan saya meyakini, saya lagi dalam hati, tidak ada yang mirip. Bolehlah mungkin kalau suara. Karena yang menjadi berat, Abah Guru itu tidak ada gantinya. Baik di dalam hati saya maupun di dalam hati jamaah sekalian. Tapi kan kalau Muhibbin menilai mirip, apakah tidak masalah? Ini kan penilaian kan masing-masing, Beb. Kalau penilaian mungkin itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, asalkan jangan sampai sudut pandangnya lebih jauh daripada itu. Karena saya khawatir nantinya saya menjadi besar kepala. Artinya saya malah menuruti bisikan-bisikan syaitan. Itu kenapa saya sangat menekankan agar tidak lebih mungkin dari sebatas penilaian mirip saja. Tapi setidaknya kan suara Pian itu mengurangi kerinduan lah, alhamdulillah, para muhibbin kepada Abah Guru Sekumpul. Nah, yang jadi bingungnya itu, Bib, kenapa bisa semirip itu mungkin kan? Ini penilaian saya pribadi ataupun teman-teman para muhibbin. Kenapa bisa semirip itu? Nah, ya, ketika pertanyaannya seperti itu, maka kalau boleh sedikit sebelum saya menceritakan, sebenarnya ini sangat pribadi karena ini menyangkut perjalanan rohani saya dengan sosok Abah Guru Sekumpul. Akan tetapi mungkin kalau boleh saya sedikit menceritakan bahwa dulu di masa saya sangat merindukan sosok Abah Guru Sekumpul ketika belum pernah dipertemukan secara langsung dengan beliau oleh ayah saya sendiri, Al-Habib Muhsin bin Petrus Hashim. Ada kerinduan, ada harapan dan doa yang terselip di dalam hati saya untuk bisa melantunkan syair-syair pujian-pujian terhadap baginda Rasulullah seperti beliau. Nah, sehingga
pada ketika saya dipertemukan dengan sosok Al-Arif Fillah Abdul Kiram Sahibul Fadilah Abah Gurus Kumpul, tanpa saya menyampaikan dengan lisan saya secara langsung kepada beliau, akan tetapi di sini Allah menunjukkan kebesaran dan kemuliaan sosok seorang Gurus Kumpul dengan kasyafnya beliau. Masya Allah. Sehingga pada saat itu harapan yang terselip di dalam hati tanpa terlontar pada kata ternyata diketahui oleh beliau. Alhamdulillah saya diberi kesempatan. Kemudian ada satu peristiwa antara saya dengan Gurus Kumpul di mana pada saat itu beliau mendoakan, kemudian beliau menyentuh bagian tenggorokan atau hulkum saya secara zahir. Masya Allah. Sehingga dipegang di bagian sini, Beb, ya? dipegang di bagian hukum dengan beliau mendoakan. Semakin menarik ceritanya ini, Beb. Menarik. Dan doanya itu yang mungkin tidak bisa saya ceritakan. Doanya beliau itu yang mudah-mudahan di lain waktu bisa Amin. diceritakan. Mudah-mudahan. Ini pun sudah alhamdulillah kami mendengar langsung cerita dari Habib. Lanjutkan, Beb. Nah, kemudian sejak saat itu saya sendiri merasa ada sedikit sesuatu yang berbeda. Mungkin dalam bahasa yang rasionalnya ada sesuatu hal yang aneh. Kok saya merasa lebih nyaman, lebih syahdu membacakan syair-syair pujian baginda Rasulullah, dan ini mungkin yang disebut oleh sebagian jamaah mirip dengan suara Abah Gurus Kumpul. Salah satu alasan penyebab, Beb, ya, Salah satu alasan yang membuat penyebab. suara pian mirip dengan Abah Guru Sekumpul, sekalipun sekali lagi kita meyakini bahwa Abah Guru jangankan samaannya, Betul. miripnya pun apalagi gantinya, Beb, ya. Apalagi gantinya sangat tidak mudah. Masya Allah, luar biasa, Dia Beb. orang yang luar biasa, sementara kita ini adalah orang-orang fakir, segala-galanya penuh dengan aib, penuh dengan kesalahan dan kezaliman. Dan kalau boleh sedikit saya tambahkan, bahwa istimewanya sosok seorang Abah Gurus Kumpul melantunkan itu tanpa ada tujuan yang lain. Mungkin dalam bahasa halusnya saya sebutkan, beliau membaca sesuatu, melantunkan sesuatu, terlebih itu puji-pujian kepada Rasulullah, tidak ada hawa nafsu di dalamnya. Sehingga bagi Semata-mata siapa kerinduan, Beb, ya. Semata-mata kerinduan terus kepada Rasulullah. Semata-mata hanya kerinduan kepada Rasulullah, tujuannya untuk memuliakan Rasulullah. Sehingga bagi siapapun yang mendengar lantunan dari beliau tidak ada rasa jenuh, bahkan selalu merindukan. Sangat mudah kayaknya, Beb, ya, masuk ke dalam mudah. hati, menyentuh hati seseorang, Beb. Menyentuh ke dalam kalbu seseorang. Masya Allah. Karena tidak ada tujuan lain itu tadi yang menjadi sebabnya, semata-mata Allah dan Rasulullah. Alhamdulillah, Beb, terima kasih. Sama-sama. Sedikit cerita. Baiklah para muhibbin, itu tadi sedikit cerita tentang pengalaman pribadi dari Al-Habib Ahmad Hanafi Hariri Bahashim. Mudah-mudahan kita bisa mengambil berkat dan manfaat daripada cerita tersebut. Mudah-mudahan di lain waktu Habib bisa menceritakan lagi Insyaallah. pengalaman pribadinya, yang mana kami para muhibbin berniat semata-mata hanya mengambil keberkahan dari Abah Guru Sekumpul Amin. dan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para muhibbin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.